Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, luar biasa, semangat. Udah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, sebelum belajar kita mulai baca doa. Kita mulai dengan baca doa dulu ya. Ya. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang absen dulu ya. Ya, Asifa Octavia, hadir. Dania Febrianti, Hadir. Sylvia Alistiana. Hadir. Oke. Kita mempelajari apa hari ini? Persatuan dalam perbedaan. Oke. Di dalam persatuan dalam perbedaan berarti di dalamnya ada Rukun dalam. perbedaan. Kalian punya nggak pengalaman tentang hidup rukun dalam perbedaan? Apa saja silakan sebutkan. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh mengejek agama yang berbeda. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh bermusuhan. Kita dalam agama, kita dalam hidup rukun yang berbeda ini, kita itu tidak boleh mengejek atau membeda-bedakan agama lain dengan agama kita. Kita harus saling menghormati dan tidak boleh Bertengkar. harus saling menolong. Manfaat dari dalam hidup rukun dalam perbedaan itu apa? Sebutkan. Ada yang tahu nggak? Apa aja? Ayo. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh bertengkar. Hanya teman. Hidupnya Rukun. oke. Manfaatnya itu banyak teman. Hidup di lingkungan itu nyaman, tidak ada pertengkaran, saling menghormati, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu. Oke? Oke. Sekarang dibuka halaman 1. Di situ kan ada anak kecil perempuan bawa tongkat. Di kepalanya itu ada apa? Bendera merah putih. Ayo Mbak Dania, di kepalanya itu ada apa? Bendera merah putih. Bendera merah putih itu dikibarkan pada tanggal berapa? 17 Agustus. Untuk memperingati apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak makna dari bendera merah putih itu? Ada. Siapa? Silakan sebutkan. Ayo Mbak Siva apa? Apa ayo? Sebagai identitas. Identitas Mbak Pia, sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. makna bendera merah putih itu sebagai identitas atau lambang negara Indonesia dan sebagai nilai-nilai bangsa. Oke, silakan dibaca halaman 1. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ya. Baca dalam hati.
membaca itu pada halaman 1. Apa yang kalian ketahui? Rukun dalam kebiasaan. Terus, Bendera merah putih. terus, Itu setiap tanggal 17 Agustus bendera merah putih dikibarkan. tentang yang kalian ketahui tentang teks tersebut itu isinya teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang dinamakan atas nama bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai bukti bahwa negara Indonesia itu bebas dari penjajahan negara-negara asing dan sudah merdeka. Oke. Selanjutnya kalian baca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan silakan didiskusikan halaman 3 serta isi peta pikiran yang ada di buku kalian. Silakan berdiskusi ya. Ya. Gimana Mbak Fia? Ada yang susah? Siva, sudah selesai? Belum. Sudah. Sekarang Mbak Siva tolong dibacakan isi dari peta pikiran yang sampean isi. Apa makna teks proklamasi? Apa makna teks proklamasi? Mengapa teks proklamasi dibacakan? Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalamnya? Bagaimana pelaksanaan teks proklamasi di kemerdekaan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Di mana teks proklamasi dibacakan? Sekarang Mbak Dania tolong dibacakan hasil diskusi kalian ya. Yang keras. Proklamasi Wajahnya tidak boleh ditutupin. Gini. Proklamasi kemerdekaan merupakan tongkat sejarah di mana bangsa negara Indonesia berhak atas kemerdekaan dapat menjalankannya. Proklamasi kemerdekaan dibacakan karena melandasi kesepakatan bangsa Indonesia untuk segera membangsakan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Tokoh-tokoh yang membacakan proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Acara dimulai pada pukul 10 dengan membacakan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato secara singkat teks tanpa teks. kemudian bendera merah putih dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Penjasaan Timur tanggal 50 nomor 56 kediaman Soekarno. kediaman
Mbak Fia, sudah selesai kan? Silakan dibacakan. Proklamasi kemerdekaan sejarah di mana bangsa Indonesia Ya kelas Mbak Fia. kemerdekaan telah cepat mempertahankannya. Proklamasi kemerdekaan dibacakan karena telah menjadi kesempatan bangsa Indonesia dalam membahas diri dari penjajahan bangsa Jepang. Tokoh yang membaca teks proklamasi adalah Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Acara dimulai pada pukul 10 kemudian baca proklamasi tanpa dibacakan pada tanggal 17 Agustus di Kegangsaan Timur nomor 56 Kediaman Soekarno. Kalian tahu nggak makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Apa? Ayo Mbak Siva. Kalau nggak tahu itu dibuka halaman 4. sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ya betul, sebagai puncak perjuangan negara Indonesia dalam merebutkan kemerdekaannya yang selama ini sudah dijajah oleh negara asing. Oke, ada 3 hal, ada 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian. Sebutkan. Mbak Dania, tolong disebutkan. Ayo Mbak Dania kan nggak nyimak. Apa ayo? Ada yang tahu? Ayo Mbak Siva, tahu apa enggak? Perjuangan seluruh Indonesia. Kebaikan dan naiknya martabat bangsa Indonesia sebagai akhir penjajahan. Saya Ibu Guru jelaskan ya. Maknanya itu 1, sebagai pucuk perjuangan negara Indonesia. Selama bertahun-tahun itu negara Indonesia ini dijajah oleh negara-negara Eropa dan negara-negara asing lainnya. Dan penduduknya dari latar belakang yang berbeda itu bersatu untuk melawan penjajahan. Proklamasi ini merupakan hasil dari perjuangannya mereka pada saat melawan penjajahan dengan para pahlawan. 2, pengakuan dari negara luar. Indonesia ini mengumumkan bahwa negaranya sudah merdeka dan mendapat pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yaitu Indonesia memberi pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, selanjutnya kita baca bunga teratai, teks bunga teratai dan didiskusikan halaman 6 dan 7. Ayo silakan berdiskusi. Berhubung ini kan ada tugas halaman 6
bacakan tugas peta pikiranmu. Peta pikiran yang ada di bukumu. Apa bunga teratai itu? Mengapa bunga teratai sebagai simbol? Siapa penemu bunga teratai pertama kali? Bagaimana bunga teratai tumbuh? Kapan bunga teratai mekar? Di mana asal bunga teratai ditanam? Siva, silakan dibaca hasil laporannya. Bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Bunga teratai adalah kepercayaan Hindu sebagai Mbak. Ayo Mbak Siva dibacakan. bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Bunga teratai pada kepercayaan Hindu sebagai simbol kebahagiaan, keberuntungan, kekayaan. Penemuan bunga teratai pertama kali yaitu pada zaman Mesir kuno. Bunga teratai tumbuh di permukaan air berawan Warna berwarna kemerah-merahan atau putih. Tangkai bunga teratai di tengah-tengah daun benang sari berwarna kuning. Bunga teratai jenisnya bunga mekar pada pagi hari dan di malam hari akan tenggelam di dalam air. Bunga teratai tanaman asli Jawa Timur, Asia Tengah. Asia Tengah, Australia, dan Kayaknya. Kalian tahu nggak benang sari itu apa? Tahu. Benang sari itu kalau di bunga sepatu, kalian tahu bunga sepatu? Ya. Bunga sepatu itu kan ada serbu warna kuning. Yang halus bentuknya itu benang sari. Oke? Oke. Dan selanjutnya untuk pelajaran selanjutnya itu ada tugas yang dikerjakan di rumah bersama orang tua. Yang tugasnya itu ayo renungkan. Besok dikumpulkan ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca dulu teks proklamasi. Silakan ya. Ya. Oke. Mulai. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi besok. Dan jangan lupa tugasnya itu dikumpulkan ya dan dikerjakan di rumah. Oke, sebelum kita akhir pembelajaran, kita baca
Alhamdulillah. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum saya tutup, saya ingatkan sekarang waktunya musim wabah COVID-19. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol, jaga jarak ya. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.